الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل كان آدم أحسن من حواء ولكن كانت حواء ألطف وألين. Kita melanjutkan pembahasan tentang penciptaan Nabi Adam. Dilanjutkan kemudian dengan pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sekarang kita melanjutkan tentang bulan madunya Nabi. Mulai dari penciptaan, ya sudah masuk bulan madu. Harusnya sekarang kan bulan Ramadan. Tapi karena dibadai Zuhur begitu, ya sudah masuk bulan madu. Wakila dan dikatakan oleh sejarah, oleh beberapa ulama pakar sejarah mengatakan karena Adam, ada siapa Nabi Adam, ahsanu min Hawa'i. Nabi Adam fisiknya ialah lebih bagus min Hawa'i dari Siti Hawa. Maksud bagus di sini lebih kekar, maksudnya lebih bertenaga. Walakin akan tetapi kanat ada Hawa'u siapa Siti Hawa al-Qafa ialah lebih lembut wa al-yana dan lebih gemulai, lebih lembut dan lebih gemulai daripada Nabi Adam secara postur tubuh. Nabi Adam tubuhnya lebih tegap, lebih kekar, sedangkan Siti Hawa ya lebih lembut dan lebih gemulai. Tsumma kemudian Allah Ta'ala ila ridwan. Kemudian Allah mewahyukan ila ridwanin kepada malaikat ridwan. Qazinal jinani yaitu penjaga surga. Apa perintah Allah kepada malaikat ridwan ini? Ayyuzakhrifal qusura. Ayyuzakhrifa untuk menghiasi al-qusura akan istana. Akan sebuah istana. Jadi istana, ada sebuah istana di surga yang memang diperuntukkan untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril selaku penjaga surga untuk menghiasi istana tersebut. Wa zayyana dan agar menghiasi siapa malaikat Ridwan al-wildana juga kepada para pelayan. Bukan cuma istananya yang dihiasi, pelayan-pelayannya didandani sedemikian rupa. Jadi bahasa Dayak sekarang itu sudah ada sejak bahasa Dayak. Wildan kan pelayan. Jadi Dayak memang pada sejarah wazayyanal wildan dan menghiasi, mendandani para Dayak. Wal hura dan para bidadari. Jadi bidadari-bidadari surga, pelayan-pelayan surga itu semuanya didandani sedemikian rupa. Karena untuk pelayannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Bahkan istananya juga dihiasi sebagai tempat berbulan madunya mereka. Wa khalaqa dan juga Allah menciptakan di Adam kepada Adam farsan akan seekor kuda minal miskil adfari dari minyak misik yang sangat wangi.
Seekor kuda diciptakan oleh Allah dari minyak misik yang sangat wangi, aromanya sangat semerbak. Yusamma, dinamakan apa kuda tersebut, Al-Maimun, dengan nama Maimun. Nama kudanya Maimun. Kalbarqil khatifi. Nah, kuda ini kalau melesat kalbarqil khatifi, laksana kilat yang menyambar. Kalbarqil khatifi. Jadi sekali meloncat itu seperti kilat yang menyambar, saking cepat. Ini persiapan arak-arakan untuk bulan madu Nabi Adam. Falamma ukhdira baina yaday Adam. Falamma tatkala ukhdira telah dihadapkan, telah didatangkan baina yaday Adam, ke hadapan Nabi Adam, raqibahu. Kemudian raqibah menaiki siapa Nabi Adam kepada kuda tersebut. Sudah mulai itu. Jadi mun pada arak-arakan numpak jaran kurang pada kendaraan nanti. Wa ukhtira, dan juga didatangkan di Hawai kepada Siti Hawa naqatan, seekor unta, min nawaqil jannah, dari beberapa unta-unta yang ada di surga. Jadi memang ada unta pilihan yang memang jadi tunggangan Siti Hawa. Nabi Adam naik kuda, kalau Siti Hawa naik unta. Wa alaiha, dan juga di atas unta bagi Siti Hawa ini, wa alaiha, dan di atas kendaraan masing-masing, bukan di atas kendaraannya Siti Hawa saja, di atas di atas kendaraan masing-masing, baik dari kuda ataupun unta, hudajun, terdapat pelana, pelana ya, lama itu pelana, minal lu'lu'i, yang terbuat dari permata, pelananya dari permata. Farokibat, kemudian menaiki siapa Siti Hawa, alan naqati, ke atas unta tersebut. Fa'akhadha, kemudian menuntun. Fa'akhadha, kemudian mengambil Jibril alaihi salam, siapa malaikat Jibril alaihi salam, bilijamil farsi, terhadap tali kekang kudanya. Jadi Siti Hawa itu dipandu oleh para bidadari-bidadari surga, sedangkan Nabi Adam langsung dipandu oleh malaikat Jibril sebagai kusirnya. Maksudnya bukan ta'aguncing, yang menuntun kudanya itu. Seti apa namanya? Seti kimun pada sering kecaan kan, saya tekuk tampar kan. Nah, itu memegang kendalinya. Jadi Nabi Adam diarah. Yang memegang tali kekangnya kuda itu adalah malaikat Jibril. Wa masya, dan mengiringi Mikail, siapa malaikat Mikail, an yaminihi, di samping kanan. Wa Israfilu, dan juga mengiringi siapa malaikat Israfil, an yasarihi, di samping kiri. Jadi di samping kanan kirinya itu didampingi oleh para malaikat. Wa tafu, dan mereka berkeliling bihi, dengan arak-arakan tersebut, fis samawati, di langit, kulliha, seluruh langit, semuanya. Artinya mulai dari langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, itu dikelilingi. Artinya mereka berjalan arak-arakan melihat panorama yang indah. Ini sebagai bentuk karena sudah adanya pesta pernikahan. Kalau pembahasan sebelumnya kan waktu itu baru pernikahannya. Jadi maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa adalah salawat kepada Rasulullah. Padahal waktu itu Rasulullah belum dilahirkan. Jadi inilah kemuliaan Nabi kita, sanjungan kita, Sayyiduna Muhammad. Belum dilahirkan saja, belum diciptakan, sudah menjadi tawasulnya para amal. Jadi sandarannya para nabi. Bahkan mas kawinnya Nabi Adam pun pakai sholawat.
Jadi Nabi Adam ya secara tidak langsung as-salawat ke Kanjeng Nabi. Terus salawat. Dia pangeran kaya salawat. Wa huwa yusallimu ala man yamurru bihi. Wa huwa dan Nabi Adam yusallimu mengucapkan salam. Siapa Nabi Adam alaman kepada makhluk yamurru yang mereka temui bihi di tengah perjalanan. Minal malaikati terdiri dari para malaikat. Jadi elangi pertama ketemu ke malaikat Nabi Adam molok salam. Assalamualaikum. Elangi kedua Assalamualaikum. Pokoknya seluruh penduduk langit biologi salam di Nabi Adam. Karena punge bagamin di Siti Hawa. Fataqulu ma akramaka min khalqillah ala Allah. Fataqulu kemudian Fatakulu kemudian berkata, makhluk-makhluk ma akramaka, tidak ada yang lebih mulia daripadamu min khalqillah, daripada makhluk Allah adallahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia daripadamu Adam. Makhluk-makhluk yang lain di hadapan Allah tidak ada yang lebih mulia daripada kau. Padahal di sana kan ada malaikat, ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi Nabi Adam memang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza adapun kemuliaan ini wa Hawa bukan cuma untuk Adam tapi untuk Siti Hawa. Dengan bentuk yang memuliakan raqibatun naqah, dengan yang mengendarai seekor unta. Tatufu ma'ahu ila antatau biha ila babil jannah. Tatufu ma'ahu yang Siti Hawa berkeliling juga ma'ahu bersama Adam ila antatau sampai mereka sampai ila babil jannah, sampai ke pintu surga, kepada pintu surga. Fawaqafu bibabiha, sehingga mereka rombongan yang beriringan itu arak-arakan mereka berhenti bibabiha, di dekat pintu surga. Sa'atan seketika. Setelah berhenti apa yang terjadi? Fa'awhallahu ta'ala ila Adam. Fa'awha kemudian berkata siapa Allah Ta'ala ila Adam, kepada Adam. Hadhihi, inilah jannati, surgaku wahai Adam. Wa daru karomati, dan tempat kemuliaanku. Udkhula fiha, masuklah kalian berdua. Udkhula, masuklah kalian berdua fiha, ke dalam surga. Ini perintah Allah. Jadi begitu masuk pintu surga, ini tak langsung masuk. Ada bentuk pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk pernyataannya? Hadhihi jannati, inilah surgaku. Kan waktu itu memang kelilingnya di langit, bukan keliling di surga. Jadi arak-arakannya dari luar akan masuk ke dalam surga. Wadaru karomati, dan tempat kemuliaan. Sehingga Allah memerintah kepada Adam dan Hawa, masuklah kamu berdua fiha, ke dalam surga. Lalu didokumentasikan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini wa gulamin ragadan haythu wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Lalu masuk mereka berdua ini, antara Adam dan Hawa, ke dalam surga. Setelah masuk ke dalam surga, Allah memberikan instruksi lagi kepada Adam. Wa kula minha, makanlah kalian berdua minha, daripada apa-apa yang ada di surga itu. Ragadan, dengan senyaman mungkin. Haitsu syi'tuma, apa-apa yang kalian sukai. Senyaman mungkin apa yang kalian sukai, makan. Tapi dengan satu syarat, wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba, dan janganlah mendekat kalian berdua hadhihi syajarata, kepada satu pohon ini. Itu yang disebut dengan pohon khuldi.
Fatakuna jika mendekat kalian berdua, fatakuna maka ada kalian berdua minadh dhalimin termasuk orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada diri. Bukan zalim kepada Allah, bukan. Jika mereka sampai melanggar apa yang menjadi aturan Tuhan, menjadi aturan Allah, Adam dan Hawa ini, maka mereka dimasukkan ke dalam golongan orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada diri. Kalau Allah tak merasa rugi, toh ujung-ujungnya kezaliman itu, kerugian itu akan kembali kepada manusianya. Sehingga di dalam surat apa? Al-A'raf ya, 8. Bacaan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi kami sendiri. Rabbana zalamna, kami telah menzalimi kami. Jadi kezaliman itu karena memang karena Nabi Adam melanggar apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Dia tak oleh tak oleh ngakan buah kulti, mak semak boy jangan, apalagi makan. Jika sampai mendekat fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua ini akan menjadi orang yang zalim. Dan ungkapan ini wa asyhada alaihim al malaikatu, wa asyhada dan menyaksikan alaihim kepada keduanya dari pernyataan Allah ini. Al malaikatu siapa? Para malaikat. Jadi Allah tak tahu kau apa lagi Nabi Adam. Tapi Allah menekankan secara jelas, transparan, artinya setengah pengumuman. Wala taqraba hadhihi syajarah. Artinya begitu, sehingga asyhadal malaikat, sehingga para malaikat ikut menyaksikan dan mendengarkan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ada bentuk trik-trik tersendiri agar nantinya memang Adam itu tidak tinggal di surga. Jadi Allah itu maha sempurna. Sampai skenario Allah itu maha sempurna. Jadi di saat Adam turun ke bumi, Allah tidak ada kena limpahan kesalahan. Orang kan ya Allah rojin, tidak ada. Jadi Allah selamat dari semua itu. Karena saking sempurnanya skenario Allah Subhanahu wa taala. Di antara skenario Allah Ta'ala, Allah tak berbisik kepada Nabi Adam, tapi pengumuman. Sehingga dari pengumuman itu bukan cuma asyhadal malaikah, tapi didengar oleh setan. Karena setan dengki, sehingga menghasut Adam. Nah ini. Sehingga kesalahan itu di saat Adam diturunkan ke bumi, bukan karena Allah yang salah, tapi kesalahan itu dilimpahkan pada setan. Ya, sehingga nanti ikut setan. Kan? Coba bayangkan, betapa sempurnanya Allah. Dengan segala skenario. Tsumma udkhila, kemudian keduanya masuk ilal jannati, ke dalam surga. Fatafat, kemudian berkeliling bihima, bersama keduanya al malaikatu, siapa? Para malaikat. Artinya mereka berkeliling di dalam surga. Nabi Adam dan Siti Hawa tetap dikawal oleh para malaikat. Fil jinani, di dalam surga. Wa aradhuma, dan diperlihatkan kepada keduanya amakinal anbiya, tempat-tempat para nabi, jami'ihim, secara keseluruhan. Jadi Allah menampakkan, para malaikat juga menunjukkan tempatnya para nabi di dalam surga ini. Mulai tempatnya Nabi Adam, ya, Nabi Sis, Nabi, pokoknya seluruh nabi. Di dalam surga itu sudah ada kemahnya masing-masing. Ada kamarnya masing-masing. Mulai kelas ekonomi, VIP, sampai VVIP, sampai VVVVV, oh, tak ketemu Vina, pokoknya IP aja di begitu. Kelas paling istimewa. Falamma wasala ilal jannatil firdaus. Falamma wasala, tatkala keduanya, yaitu Adam dan Hawa, sampai ilal jannatil firdaus, ke surga Firdaus, nadhara, maka keduanya melihat sariron, akan sebuah sarir, apa? Permadani. Minal jawahiri, yang terbuat dari permata. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa di sana
melihat sebuah permadani yang terbuat dari permata. Walahu sab'u mi'ati qa'idatin. Dan permadani tersebut memiliki sab'u mi'ati qa'idatin 700 apa? 700 tempat duduk sarir. 700 cangkel. Satu sarir itu cangkel petong atas. Minal yakutil ahmari, dari batu yang terbuat dari yakut yang merah. Dari batu yakut yang berwarna merah. Jadi mewah itu. Jadi mun mangga namun apa? Mun komandan sama kan biasa nge kamar dihias sedemikian rupa. Kalau komandan anyar kan batu. Jadi pada salmasan lah pun dari awal. Wa alaihi firasyun minas sundusil akhdar, dan juga terdapat tempat tidur yang terbuat dari sutra yang berwarna hijau. Faqalatil malaikatu, maka berkatalah al malaikatu, siapa para malaikat, ya Adam, wahai Adam, inzil hawa, turunlah kamu di sini. Inzil hawa, turunlah di sini. Anta wa Hawa, kamu dan Hawa tinggal di sini saja. Karena di sana sudah ada tempat tidur yang terbuat dari sutra yang berwarna hijau. Karena sudah mulai disuruh untuk berbulan madu. Fanazala, kemudian keduanya turun. Wajalasa, dan duduk keduanya ala dzalika sariri, di apa? Permadani tersebut. Tsumma atauhuma, kemudian didatangkan kepada keduanya bikit faini, dari dua tangkai min inabit, dari buah anggur. Bikit faini, dua tandun. Kitbun ini kasatondun, maksudnya kan mun anggur kan boda apa? Tondunan anggur. Napa nyawa namun bahasa Indonesia ada? Sakundung, yang sakundung bahasa Madura. Napa? Apa bahasa nawa? Satu tandon kan mungkin. Ki pokokna kan mun anggur kora pasti boda telengketan. Tondunan, satu tondun. Ngerti gue nak? Satu tondun, satu tangkai. Ya, pokoknya itulah bahasanya. Bikit ini dengan dua tangkai min inabin, dari buah anggur. Fakana kullu kitbin masirati yaumin wa lailatin. Fakana, maka ada kullu kitbin, dalam tiap-tiap satu tangkai itu masirat yaumin wa lailatin, panjangnya seperjalanan sehari semalam. Kan cukup itu anggur tadi. Mangkana beri 2 tangkai kan. Mun 10 tangkai kan berapa malam satu di bulan madu. Jadi satu tangkai anggur surga itu panjangnya masirat yaumin wa lailatin, sehari semalam. Itu bukan. Dia panjangkan Nabi Adam 30 meter. Iya. 27 meter. Mun beri ikan sanggur, dia kan dagan gerungan kan. Jadi akor. Fa'akala, kemudian memakan keduanya, wasyariba, dan minum-minum keduanya. Nabi Adam 27 meter. Lancengan, betul meter. Nabi Adam. Jadi menebri satu tangkai anggur kan anggur samangken. Saperkeman ikan berak selket. Fa'akala wa syariba, kemudian keduanya makan dan minum. Warta'a, dan bersukaria keduanya biriyadul jannah, di taman-taman surga. Sudah mulai membentuk keluarga yang harmonis. Mulai bersendagurau. Fakana Adamu, maka ada siapa Adam, idza aradal mujama'ata, apabila hendak bersenggama, berkumpul. Mujama'ah ini namanya berkumpul, ya, menggaulilah kepada Siti Hawa. Dakhala qubbatan, maka masuk siapa Adam qubbatan, kepada satu kubah, satu tempat, minal lu'lu'i, yang terbuat dari permata, wazzabarjati, permata yang sejenis zabarjat, permata yang
sejenis dambut, hampir sama, zabarjat namanya. Jadi Nabi Adam apabila ingin sudah berkumpul dengan Siti Hawa, maka masuklah ke satu kubah yang terbuat dari permata, terbuat juga dari zabarjat. Wa uslibat alaihima, dan ditutupi alaihima kepada keduanya, mereka ditutupi dari kubah itu turun dari satu korden atau tirai minas sundusi wal istabrok, dari sutra yang tipis wal istabrok dan sutra yang tebal. Jadi bervariasi. Berapa step? Oleh tak pada pedang dia, tapi karena memang sudah seperti itu sejarah perjalanan kehidupan. Tak cuman akhir saya tak batin norok sejarah perjalanan awal manusia. Dorong saja. Dorong saja. Tengah tepu tadi, tak ada korden. Tak ada korden. Tak norok kodrat. Sila tak ada mahar. Padahal maharnya pamuda ya Allah. Kun berak cukup as-salawat mendak. Pas bodoh sing ahli akhirat. Ingsun ngabina. Ingsun ngabina sok mana pula. Tak sama ingsun tema kabin malaikat Jibril pangulana Kanjeng Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kalau pun pas kabin juhar awal. Pasti mencaki bismillah ketong atas 26 kali itu. Teti mas kabin. Ada pasti kocak kabin sokma. Sekutan masih budi ngalak Daud ad-Dhahiri. Bila waliyin wala syuhudin. Tanpa wali tanpa saksi ada rosak. Wanca ulang boleh itu angkat. Cukup kan ketika. Jadi Nabi Adam apabila ingin berkumpul dengan Siti Hawa, dia masuk ke satu bangunan kubah yang terbuat dari permata. Lalu ditutupi oleh tirai yang terbuat dari sutra. Demikian terus menerus selama di dalam surga. Fakanat Hawa, maka ada siapa Siti Hawa idza masyat, apabila sudah berjalan Siti Hawa fil qusuri, di istana yang ada di dalam surga itu, kana khalfaha, maka ada di belakangnya Siti Hawa pengawalnya itu minal huri, terdiri dari beberapa bidadari. Malatun, sesuatu yang tak terhitung bidadari, saking banyak bidadari. Jadi Siti Hawa karena memang sudah menjadi ratu, jadi pengawalnya mulai dari bidadari-bidadari dikawal berkumpul. Nabi Adam dikawal oleh para malaikat dari Qala berpendapat Ibnu Sina, atau ada yang mengatakan Ibnu Sunni. Qala Ibnu Sina berpendapat, siapa Ibnu Sina, inna awwala syai'in akalahu Adam, sesungguhnya yang pertama kali yang dimakan oleh Adam min fawakih, dari jenis buah-buahan, al-jannah yang ada di surga, an-nabaqah, yaitu buah bidara. Jadi pertama kali yang dimakan ini menurut Ibnu Sina. Jadi pertama kali yang dimakan oleh Nabi Adam dari buah-buahan surga adalah buah bidara. Apa? Bukol. Jadi makanya bukol itu memang ada khasiat khusus. Tanpa ada doa-doa tertentu, memang bukol ini kan memiliki khasiat yang luar biasa. Karena bukol termasuk salah satu tanaman-tanaman yang tumbuh di dunia yang berasal dari surga. Termasuk gunung yang ada di dunia, gunung surga satu-satunya yang ada di dunia di Madinah, Gunung Uhud. Dinamakan Uhud karena gunung satu-satunya yang ada di dunia yang berasal dari surga. Kalau buah-buahan banyak, termasuk buah tin itu buah-buahan surga. Nanti akan dijelaskan ulang, tapi tidak apa-apa. Ini kan buah tin kenapa menjadi buah-buahan favorit dan memiliki khasiat-khasiat yang luar biasa? Karena di saat Nabi Adam melanggar apa yang menjadi larangan Allah, semuanya langsung terbuka aurat, baik Siti Hawa pas tabungkang kasar.
auratnya terbuka. Setiap mau mengambil dedaunan yang ada di surga untuk dijadikan penutup aurat, semuanya menjauh. Karena Nabi Adam dianggap melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang merasa ibadahnya, yaitu di antaranya pohon tin, pohon tin dan pohon zaitun. Jadi mereka tidak lari begitu diambil oleh Nabi Adam dedaunan naga. Pas sehingga turun ke dunia dengan berbungkus daun, sehingga ditanam. Ini banyak khasiat. Seperti surga itu coba tanya kami. Pohon zaitun, minyak zaitun. Orang di diabetes, rajin konsumsi minyak zaitun rutin dengan takaran yang pas, insya Allah. Jadi yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam dari buah-buahan surga adalah pohon bidara. Ini menurut pendapat Jabir. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata siapa Ibnu Abbas, innama akala awwalan al-inab. Sesungguhnya yang pertama kali dimakan oleh Siti Hawa dan Nabi Adam, yang pertama kali al-inab adalah anggur. Wa akhara syai'in akalahu wa akhiru syai'in, bukan wa akhara. Wa akhiru syai'in akala minhu al-inthah. Dan adapun yang terakhir kali yang dimakan oleh akala minhu, yang dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, al-inthah adalah buah gandum. Jadi gandum, tapi gandumnya di dalam beberapa kitab itu penjelasan besar-besar. Gandum dunia kan sudah kecil-kecil kayak padi itu. Tapi kalau gandum surga itu jaya pun padana nikah, padana sera negara aja. Bahkan lebih besar dari. Bahkan Syajaratul Khuldi itu katanya gandum itu sendiri. Infaq. Wa kana yashribu, dan ada siapa Nabi Adam, yashribu min khamril jannah, senantiasa meminum siapa Adam min khamril jannah, dari khamar-khamar surga. Jadi mabuan biasa, tapi mabuan surga. Mabuan surga ini kan justru meningkatkan stamina, menyehatkan. Sebagaimana firman Allah itu, matalul jannatil lati wa'idal muttaqin fiha anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamrin ladzatil lisan. Minuman-minuman surga itu terdiri dari susu, terdiri dari madu, dan juga terdiri dari khamr yang ladzatil lisan, yang sangat lezat untuk diminum. Jadi Nabi Adam sudah pernah mencicipi khamr surga. Wa kana, dan ada, idza syaribahu, apabila telah meminum siapa Nabi Adam kepada khamr tersebut, yajidu sururan, maka dia akan menjadi lebih bahagia. Zaidan, terus menerus. Sekali minum langsung bahagia. Jadi menengitunya minum khamr teler, benih bahagia, ngacau, norak. Jadi misuh-misuh, ya kan? Karena sudah hilang akal. Kalau di surga khamrnya itu malah lebih menjernihkan akal. Sehingga ulama mengatakan, faman syariba min khamrid dunya, maka barang siapa yang meminum min khamrid dunya, dari khamr-khamr dunia itu, lam yashrab min khamril jannah, niscaya dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya khamr. Jadi barang siapa yang meminum khamr dunia, maka dia tidak akan mendapatkan nikmatnya meminum khamr. Jadi kalau ingin tahu nikmatnya khamr surga, jangan minum khamr. Kuncinya di sana. Semoga kita dijauhkan juga dari hal-hal demikian, mendapat barokah dari para ulama, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga kelak kita bisa merasakan seperti apa sih rasanya khamr. Pasti di sana khamrin ladzatil lisarifin itu pasti dalam Al-Quran akan mendapatkan kenikmatan. Jadi menurut Allah ngari
kemanfaatan menjadi ya pelajaran